langsung menjudge ini anak ADHD katanya gitu. Nah, saya dari situ bingung lagi. Kemarin dibilang autis, sekarang ADHD gitu kan. Ini yang benar yang mana nih gitu kan. Dan saya pada saat itu tidak bisa berargumen apapun karena hasilnya belum ada. Ibarat kata kan saya masih gambling. Apakah nanti pola asuh saya ini akan berhasil gitu kan. Saya masih belum bisa mengatakan apapun gitu. Wah. Dan itu di syuting video. Terus dilihat ratusan pasang mata. Saya pulang dengan menyeret anak saya dan dengan menangis. Halo semuanya yang dengerin podcast Insomnia, inspirasi obrolan mengenai apa saja. Barengan saya Novendra di podcastnya Anak Asisten Laboratorium Psikologi Wisnu Wardana Malang. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih teman-teman. Mungkin narasumber kita kali ini bisa memperkenalkan diri dulu, Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan yang di sini, adik-adik ini ya, sama sobat Insomnia. Perkenalkan, saya di sini adalah Ino Okvitasari ya nama saya. Terus saya di sini sebagai orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus yaitu ADHD. Nah, pada saat ini usia anak saya itu udah remaja, udah 15 tahun lebih ya. Terus kemudian dia sudah SMK saat ini. Nah, di tahun kira-kira usia 10 tahunan, jadi sekitar 2015-an tahun yang lalu. 2015 itu psikolog dan terapisnya bilang kalau putra saya itu sudah harus mendapatkan apa ya istilahnya itu semacam wawasan, pengetahuan, social skill itu di luar ruangan, jadi nggak bisa di dalam ruangan terapi lagi. Nah, di situ saya mendapat saran dari psikolog dan terapis tersebut bahwa orang tuanya nih yang harus menimba ilmu sendiri gitu. Jadi untuk bisa mendidik anak saya, kemudian saya berpikir saya harus belajar apa nih gitu. Jadi saya kemudian mencari informasi dan saya masuk ke ini Fakultas Psikologi di Universitas Wisnu Wardana ini juga. Iya, alhamdulillah. Tahun 2016 saya masuk, 2019 saya lulus. Nah, setelah lulus saya kemudian berpikir untuk apa ya yang bisa saya lakukan untuk memberikan semacam apa ya support atau apa kepada orang tua yang lain gitu. Jadi saya tuangkan pengalaman saya tersebut ke dalam sebuah tulisan. Saya nulis buku gitu. Nah, di situ saya apa ya istilahnya itu inginlah berbagi pengalaman, terus kemudian berbagi apa ya istilahnya itu perasaan gitu. Supaya orang-orang yang di luar itu merasa bahwa dia tidak sendiri memiliki anak khusus gitu. Jadi bisa dibilang latar belakang Bu Inu ini adalah seorang ibu yang merawat anak kondisi berkebutuhan khusus itu tadi, juga seorang penulis gitu ya Bu ya. Ya ibarat kata masih ini baru netes gitu ya kalau ayam ya baru telurnya baru netes gitu. Itu tadi teman-teman perkenalan dari narasumber kita. Nah, sekarang kita beranjak nih ngomongin tema. Nah, teman-teman semua, berhubung kita kan lagi dalam suasana merayakan Hari Pahlawan ya, yang jatuh pada tanggal 10 November. Nah, kita nggak jauh-jauh nih, tema kali ini pembahasannya tentang kepahlawanan dan perjuangan. Saya kira teman-teman mungkin setuju kalau perjuangan saat ini ya Bu Inu ya, tidak harus konteksnya itu melawan penjajah musuh seperti mungkin zaman dulu Jepang gitu kan, Belanda. Tapi saat ini mungkin perjuangan itu dalam konteks yang berbeda-beda. Misalnya seperti perjuangan atau berjuang melawan perasaan sendiri dengan cara mungkin lebih bersabar dalam menghadapi masalah. Salah satunya mungkin di kasusnya Bu Inu ini, yaitu punya anak dengan kondisi istimewa yaitu berkebutuhan khusus gitu ya Bu ya. Iya. Yang pastinya saya kira nggak semua orang gitu siap untuk di kondisi seperti ini. Pasti harus punya kesabaran ekstra dan juga perjuangan yang luar biasa dibanding orang tua atau orang-orang yang kondisinya normal gitu. Nah, oke, tanpa berlama-lama nih kita langsung sharing dan diskusi saja ya Bu ya mengenai tema kita kali ini. Nah,
untuk diskusi awal mungkin bisa dijelaskan Bu, kira-kira kapan Ibu mengetahui bahwa anak Ibu itu merupakan anak dengan kondisi berkebutuhan khusus? Apa mungkin maksudnya ketika selama merawat tiba-tiba ada gejala kok tidak seperti anak biasa atau bagaimana gitu Bu? Gini, untuk awal cerita kita tarik garis ke belakang dulu ya, sebelum saya memiliki perasaan ada sesuatu gitu. Jadi riwayatnya begini, saya menikah dengan suami, itu memiliki anak pertama. Nah, kebetulan anak pertama yang kakaknya namanya Rifki, anak saya. Kakaknya si Rifki ini meninggal. Kakaknya ini meninggal karena dia lahir terlilit usus, jadi terlilit tali pusat. Nah, saat itu oleh dokter spesialis kandungannya ditengarai dia adalah bayi hiperaktif. Jadi karena hipernya di dalam perut tuh dia muter-muter gitu loh. Nah, terus kemudian itu 2 tahun sebelum Rifki lahir ya, selisih 1 tahun saya hamil kembali yang Rifki. Nah, hamil Rifki ini sebenarnya tidak ada penyulit apapun gitu ya. Pada waktu trimester yang ketiga itu baru muncul saya alergi. Nah, alergi itu batuk-batuk, dingin gitu. Kalau yang pertama dulu gatel gitu. Cuma yang bayi pertama itu ketika dilahirkan dia itu lilitan tali pusat jadi tercekik. Nah, kondisinya tercekik. Terus kemudian dia lahir sudah nggak ada nafas, padahal waktu masih di jalan lahir tuh masih ada gitu. Nah, ketika yang ini hamil yang kedua gitu, sebenarnya dokter itu melihat bahwa anak yang kedua pun lilitan tali pusat juga dan 2 kali juga gitu. Nah, tapi karena tahu bahwa saya memiliki trauma dengan kelahiran yang pertama, beliau tidak mau memberitahu saya bahwa si anak ini juga ada lilitan tali pusat, punya kondisi yang sama. Jadi pada saat kelahiran ya lumayan perjuangannya gitu, karena kalau orang normal itu mungkin hitungan jam sudah lahir, ini Rifki sampai 2 hari 2 malam. Wah. Jadi perjuangan seorang ibu itu kayak gitu ya. Nanti mungkin sebagai sama perempuan, Brenda juga akan merasakan itu gitu ya. Nah, terus pada saat Rifki lahir dengan susah payah itu, yang pertama dia sempat tidak menangis, sekian detik tidak menangis, dan saya sudah down ya, sudah down karena kok hampir sama kondisinya gitu. Nah, terus dia lahir dengan kondisi yang lebih kecil dan lebih pendek dari kakaknya. Kalau kakaknya itu panjangnya waktu itu 50 cm, Rifki cuma 48. Beratnya kakaknya itu 3 kilo, Rifki cuma 2,6 ya. Tapi dengan istilahnya itu yang lebih bayi yang lebih pendek kemudian lebih kecil, perjuangan untuk mengeluarkannya lebih susah gitu loh. Ternyata dia lilitan tali pusat juga gitu. Nah, dari situ saya kemudian berpikir, apa ini kemungkinan hiperaktif juga gitu. Nah, tapi saya kan belum memiliki ilmu apapun ya, apalagi pada saat Rifki lahir tuh tahun 2006, Februari 2006. Internet kan nggak seperti sekarang ya. Terus kemudian kita juga waktu itu baru berapa tahun menikah ya, baru 3 tahun menikah. Kondisi ekonomi itu juga masih merangkak gitu ibaratnya. Jadi kayak misalkan kita mau beli buku-buku atau apa gitu, aksesnya terbatas gitu ya. Aksesnya terbatas gitu. Nah, terus begitu lahir dia kondisi seperti itu, bulan-bulan awal itu saya ditemani ibu saya. Nah, ibu saya ini kebetulan seorang perawat gitu, yang kebetulan juga sering membantu untuk kelahiran bayi. Nah, pada saat dimandikan itu usia kurang lebih 3 minggu, 4 minggu, gerakannya itu super. Jadi kalau misalkan dikasih bak itu ya, kalau orang mandikan kasih bak, dia itu sudah bisa nendang-nendang dan airnya terbuang kemana-mana. Nah, terus dari situ ibu itu komentar, iki kok bayimu nggak seperti anak-anak yang lain gitu.
loh nggak seperti anak-anak yang lain gimana gitu. Ini terlalu kenceng gitu katanya gitu. Ah maksud sih gitu, saya bilang gitu. Nggak seharusnya mungkin kayak gitu. Iya, nggak seharusnya. Terus saya pikir karena ibu sudah sepuh dan sudah 4-5 tahun mungkin pensiun dan tidak memandikan bayi lama ya otomatis. Saya berpikir mungkin ibu yang keliru gitu loh. Nah itu sign awal ya. Jadi 3 minggu 4 minggu saya sudah mendapat masukan seperti itu dari ibu. Kemudian kurang lebih usia 7-8 minggu Rifki mulai bergerak. Nah gerakannya kalau bayi itu biasanya melorot ke bawah. Jadi kalau misalkan dia tidur itu ke arah kaki, melorotnya itu ke arah kaki. Nah kalau Rifki itu berkebalikannya, dia nendang, jadi nendang pakai kakinya, jadi akhirnya dia ke arah atas. Nah ibu saya komentar lagi, ini bayimu kok kenapa gerakannya ke arah atas ya gitu. Ya mungkin beda bayi beda gerakan Bu gitu. Jadi apa ya? Masih positive thinking. Ya, gitu ya? masih positive thinking. Ibu saya 0 pengalaman, saya juga 0 pengalaman, dan istilah ADHD sendiri pada saat itu kan belum booming ya. Jadi kita belum aware untuk hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian itu udah 3-4 minggu. Kurang lebih 10 minggu saya belikan mainan yang berputar di atas. Digantung biasanya. Nah dia suka lihat, ya matanya kemana-mana lihat gitu. Tapi waktu saya panggil Rifki gitu, dia melihat tapi tidak melihat. Jadi gini, melihat tapi nggak fokus. Nah ya, jadi dia melirik ke sana gitu, dia melihat tapi tidak fokus gitu. Kemudian saya curiga, kok kayak gini ya gitu. Apakah dia tidak mendengar? Saya jatuhkan benda-benda, dia menoleh ke arah benda. Saya tutup pintu kencang, cek, dia menoleh ke arah pintu. Nah berarti dia bisa mendengar kan gitu. Itu feeling saya di 10-12 minggu ya, jadi sekitar 3 bulan. Nah feeling yang paling kuat itu ketika usia kurang lebih 7 bulan. Nah saya tinggal itu di perumahan yang notabene punya anak kecil-kecil. Nah yang belakang rumah itu selisihnya kurang lebih setahunan, yang sebelah rumah itu selisihnya 10 bulanan. Semuanya laki-laki. Nah dari situ saya melihat perkembangan mereka gitu. Kapan mereka mulai bisa duduk, merangkak dan lain-lain itu saya amati gitu. Nah pas waktunya Rifki, ternyata kok dia gesit sekali, tapi kok tidak seperti anak yang lain. Maksudnya itu kan ada buku panduan ya. Kita biasanya kalau di posyandu dikasih buku timbangan itu kan ada, oh bayi umur sekian ini gitu. Nah pada saat itu harusnya Rifki itu sudah bisa merangkak, tapi dia tidak merangkak, dia merayap. Jadi kayak tentara merayap, bisa bayangin kan? Nah kakinya itu ditekuk satu, nah itu sebagai pendorong. Itu usia kurang lebih 7 bulan. Nah terus kemudian si tetangga itu cerita kalau dia itu bisa mentatur. Jadi kalau waktunya pup itu dibantu. Si bayinya itu dibantu, dibawa ke kloset gitu, kemudian dipegang, klosetnya kloset jongkok gitu kan, dipegang, kemudian disuruh BAB. Nah saya melihat itu kok praktis ya gitu kan. Nah terus akhirnya saya tiru, ternyata nggak bisa. Jadi saya nggak bisa megangin. Terus saya cerita lagi ke tetangga itu, aku kok nggak bisa ini ya mentatur anakku ya. Masa sih gitu katanya. Coba lo liatin kayak caraku. Akhirnya saya nongkrongin rumah tetangga itu untuk melihat dia mempraktekkan dengan anaknya. Dan ternyata mudah. Kok mudah ya? Saya coba lagi. Nggak bisa lagi, saya jatuh di kamar mandi. Terus akhirnya saya cerita lagi ke tetangga itu heran, masa sih kayak gitu aja nggak bisa gitu kan? Kok beda gitu. Nah terus akhirnya coba nanti kalau waktunya ditatur bawaan ke sini katanya tetangga gitu. Akhirnya si Rifki saya gendong ke sana. Beneran pada waktu mau BAB tetangga itu megangin sudah di kloset dan dia jatuh. Bukan Rifki yang jatuh, tetangga saya yang jatuh.
saking gerakannya itu subhanallah waktu itu ya. Terus waktu dikasihkan ke saya kembali, saya nyerah, nggak bisa mentatur anak ini katanya gitu. Lah dari situ saya terus ini ada sesuatu yang salah ini gitu. Sampai akhirnya mungkin apa memutuskan untuk datang ke psikolog gitu Bu, atau ke dokter sampai tahu akhirnya didiagnosa ADHD itu kapan gitu? Apa gimana? Itu masih lama ya, masih perjalanan panjang. Pada saat saya mengetahui ada sesuatu, ya, naluri seorang ibu adalah menginginkan anaknya lahir sempurna, menginginkan anaknya tumbuh dengan tidak ada masalah, gitu kan? Ya. Nah, ketika apa yang saya lihat, apa yang saya amati berbeda dengan keyakinan yang saya miliki, saya kan perang batin dulu, gitu. Jadi antara saya percaya bahwa anak saya tidak apa-apa dan saya melihat bahwa anak saya memang apa-apa, gitu. Terus di usia ke 9-10 bulan dia sudah mulai berdiri. Nah, saat itu katanya orang-orang suruh tetak gitu kan, disuruh coba lebih kuat, disuruh tetak gitu. Saya enggak pernah bisa berhasil memegangi tangannya, jadi merosot terus. Tetak itu apa Bu? Mungkin bisa dijelaskan. Tetak itu kayak diajari jalan, dipegangi tangannya, iya. Pas gitu. waktu awal-awal jalan biasanya kan. Iya, awal jalan gitu. Nah terus saya bawa, waktu saya ajak ke rumah neneknya, Pak D-nya itu antusias, ayo nderek Pak D gitu. Ternyata digendong Pak D-nya itu Pak D-nya nggak bisa, jadi dia naik manjat tek sampai ke atas ini, terus kepalanya Pak D-nya itu dipegang. Terus akhirnya budenya nyerah, Pak D-nya nyerah, tantenya nyerah, semuanya nyerah. Ini anak kenapa ya kok nggak ada yang bisa gendong? Jadi yang bisa gendong tuh cuma saya sama ayahnya. Nah terus akhirnya saya mikir gini, ini pasti ada sesuatu ini. Saya coba cari-cari info kan, cari-cari info. Pada saat itu yang ada itu yang banyak beredar adalah autis. Ya autism. Taunya berkebutuhan khusus autis. Iya, taunya berkebutuhan khusus itu autis. Nah, ketika saya amati memang mirip gejalanya itu di awal-awal itu mirip gitu. Terus pada saat ini sudah belajar itu kurang lebih beberapa bulan ya, usia 1 tahunan dia bisa jalan, tapi kemudian dia jatuh takut lagi. Terus dia jalan itu kalau anak yang biasanya kan 1, 2, 3 gitu, Rifki enggak, jadi kayak 4, 5, 6 gitu. Jadi langsung kayak berlari. Jadi bukan ritme berjalan tapi ritme berlari gitu. Nah itu saya lihat kok langsung lari ya dia ya gitu. Dia nggak merangkak, dia berjalan langsung lari. Berarti ada 2 step yang saya tanda tanya gitu kan, perkembangan secara motorik saya tanda tanya. Terus kemudian bicaranya ketika saya ajari ngomong, dia kan mengeluarkan bunyi tapi tidak meniru. Jadi mengeluarkan bunyinya itu lebih pada kayak meracau, suara-suara yang tidak jelas dan tidak bisa dimaknai. Terus kemudian di bulan ke-12 dia bisa mengucapkan kata lampu, apu gitu sambil menunjuk gitu. Itu saya ajari, saya masukkan kosakata lagi gitu. Tapi ternyata kosakata yang sudah keluar hilang. Di bulan ke-13 itu hilang, enggak ada perkembangan apa-apa lagi. Jadi mengeluarkan bunyi tanpa makna, hipernya juga tambah. Terus kemudian kontak matanya juga nggak ada, saya pegangi juga saya nggak mampu gitu. Nah di situ saya sudah mulai menyadari ini pasti salah banget gitu. Cuma informasinya belum ada, jadi saya bingung. Hingga suatu saat usia kurang lebih 18 bulan Rifki diare. Nah saya memiliki alasan untuk pergi ke dokter spesialis anak. Kemudian dokter spesialis anak tersebut melihat, belum sampai memeriksa, Rifki sudah lari sampai naik ke kursi dokternya. Pas dibawa itu kondisinya sampai itu. Buka ilaji tempat dokternya. Iya.
Jadi dokternya itu akhirnya melihatnya itu ini anak kenapa ya gitu. Dokternya sendiri sampai kayak gitu. Iya, dokternya sendiri seperti itu. Kayaknya yang saya datangi itu bukan dokter yang khusus untuk anak-anak spesial ya. Jadi dokter anak yang biasa gitu, yang sepertinya belum pernah menangani anak-anak spesial gitu. Itu di usia 18 bulan. Terus kemudian hanya satu sarannya yang saya ingat pada saat itu adalah anak ini harus diarahkan dan disekolahkan, Bu. Saya tinggal di kecamatan, Mbak ya. Jadi kalau misalkan saya harus mencari sekolah di mana gitu. Akhirnya di situ saya Itu belum mencari. terbayang kayak masuk SLB kayak gitu-gitu belum ada. Nah, kebetulan lokasi rumah saya itu tidak jauh dari SLB. Saya sempat masuk ke situ dan SLB-nya itu yang menangani tunagrahita. Oke. Ketika anak keluar masuk, saya lihat anak saya kan tidak seperti itu gitu. Bagaimana kalau saya masukkan ke situ, kan tidak pas. Usianya juga masih 18, 19 bulan waktu itu. Jadi ini bukan tempatnya pasti gitu. Saya berpikir lagi, ini kemana ya? Sampai kemudian saya menemukan sebuah brosur sebuah sekolah playgroup yang menerima anak-anak itu, anak-anak khusus gitu. Nah, saya coba untuk masuk ke situ. Nah, itu di situ saya pertama kali kenal dengan istilah terapi ya di situ itu. Oke. Dan akhirnya tahu ADHD itu di situ juga kamu? Pada saat perjalanan awal diagnosenya adalah autis. Oke. Ya. Karena autis dan ADHD itu kayak overlap gitu. Kan cirinya autis itu salah satunya tidak ada kontak mata. Terus kemudian melakukan kegiatan yang monoton berulang-ulang. Terus kemudian dia tidak bisa memakai mainannya sesuai dengan fungsinya gitu. Pada saat itu semua ciri itu ada. Jadi Rifki melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Dia menggerak-gerakkan sisir, dia menggerak-gerakkan apa di depan matanya gini. Kontak matanya juga tidak. Terus kemudian dia tidak tahu mainan diapakan, mobil-mobilan rodanya diputer-puter aja. Terus kemudian dia menjejer mainannya gitu. Beberapa ciri itu mengarah ke autis gitu. Hingga suatu saat saking hipernya saya dapat informasi kalau ada seorang dokter spesialis tumbuh kembang anak. Nah, jadi saya mencoba telepon ke rumah sakit yang ada di Malang, terus dapat satu nama dokter waktu itu. Di situ saya bawa, kemudian beliaunya melihat kurang lebih 5-10 menit langsung menjudge ini anak ADHD katanya gitu. Nah, saya dari situ bingung lagi. Kemarin dibilang autis, sekarang ADHD gitu kan. Ini yang bener yang mana nih gitu kan. Nah, kemudian saya diresepkan obat di situ. Obatnya sempat saya minumkan, tapi kemudian terjadi perubahan yang drastis. Rifki menjadi sediem-diemnya, dengan tatapan mata kosong, kemudian lemes, kemudian tidak memiliki gairah apapun gitu. Beda dengan Rifki biasanya yang matanya itu berkilat-kilat setiap kali melihat rangsangan apa itu dia berkilat-kilat tertarik gitu ya. Nah, ini enggak. Kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan obat itu saya berikan, saya makin takut. Ini anak kalau menjadi seperti ini ya bukan mau saya gitu loh. Maksud saya adalah dia diem, tapi ketika dia harus berinteraksi, berkomunikasi, bersosialisasi dia bisa gitu kan. Tapi kalau ini enggak, ini diem ya diem. Tidak melakukan apapun gitu. Nah, jadi ini bukan sesuatu yang tepat gitu. Oke. Ya. Terus ketika sampai akhirnya tahu kan kondisi anak ibu, mohon maaf ADHD gitu kan. Saat itu yang ibu rasakan tuh perasaannya seperti apa? Sebagai seorang ibu gitu. Anak itu kayaknya anak pertama, masuk anak kedua apa pertama ya karena anak pertama meninggal, kemudian diberi anak kedua yang seperti ini gitu. Gimana perasaannya? Kalau kembali ke masa itu, ya tentu saya terpuruk banget ya. Artinya itu kayak orang paling menderita sedunia gitu. Terus kemudian saya lihat kalau saya tidur tuh saya nangis. Kenapa ya perkembangannya kok bisa seperti ini gitu.
Saya mencoba mencari tahu, kenapa ya kok bisa begini. Kemudian saya tahu jawabannya, salah satunya adalah bayi-bayi yang berkebutuhan khusus pada saat kehamilan dan proses kelahirannya pasti mengalami sesuatu. Entah ibunya itu sakit, entah terjadi trauma, misalnya jatuh atau apa gitu. Biasanya seperti itu gitu. Saya tarik garis mundur, alergi saya tadi itu. Saya kan harus konsumsi obat kan. Iya. Nah, Jadi kemungkinan kemungkinan itu saya tarik garis ke situ. Kemudian apa mungkin ya ada faktor keturunan juga ya, apa ini ya, apa itu. Terus saya berpikir lagi, kalau saya cuma berhenti pada mengapa, saya tidak akan pernah bergerak maju untuk bisa membuat bagaimana. Artinya gini, kalau saya hanya berproses pada penyebab, saya tidak akan berusaha untuk mencari solusi. lebih gitu. mungkin cenderung menyalahkan kenapa kok bisa kayak gini, kayak gitu. Kenapa saya? Iya, why me gitu kan. Nah, ketika saya di situ, saya seperti ditegur sama Gusti Allah bahwa saya diketemukan dengan teman saya yang belum menikah. Di saat itu saya sudah memiliki anak 2 dong ya kan. Iya. Ya, dia belum menikah gitu. Nah, bukankah saya sudah dituruti doa saya gitu untuk saya memiliki rumah tangga gitu, dia belum gitu kan. Terus kemudian saya diketemukan lagi dengan teman yang sudah menikah bertahun-tahun tapi belum memiliki anak. Nah, saya melihat lagi, alhamdulillah aku masih memiliki anak gitu. Jadi apa ya, istilahnya ketika saya down itu di sekeliling saya itu Allah tuh kayak membukakan pintu gitu. Membukakan apa ya, istilahnya itu, ini loh, kamu itu sebenarnya sudah tak kasih anugerah. Walaupun kondisi anakmu kayak gini, kamu punya tak kasih anugerah dibandingkan dengan temanmu yang ini gitu. Nah, dari situ saya belajar untuk ya bagaimana menerima, bagaimana nanti saya harus kuat untuk bisa menghadapi sekeliling ya, karena ini anak pasti akan tumbuh jadi super duper yang yes, Tidak seperti anak normal yang lain gitu. iya gitu, seperti itu. Oke, terus kemudian dari situ ya Bu, akhirnya ada perasaan menerima gitu ya, setelah mungkin ditegur sama Yang Maha Kuasa tanpa disadari gitu ya, lewat itu tadi. Nah, saya penasaran sih Bu, ketika sudah tahu kondisi seperti itu kan harus dihadapi, bagaimana respon keluarga saat tahu ibu memiliki anak berkebutuhan khusus? Yang paling susah adalah ketika harus melawan ibu sendiri. Jadi Kenapa? begini, dalam sejarahnya orang zaman dulu kan tidak mengenal apa itu ADHD, autis dan lain-lain, tidak tahu ya. Nah, terus ketika ibu saya membesarkan saya dan adik saya bersaudara 2 orang, tidak melewati fase di mana harus bersikap seperti saya membesarkan anak saya. Jadi ketika Rifki saya masukkan terapi, ada perilaku-perilaku khusus yang saya lakukan. Jadi pola asuh otoriter yang saya lakukan gitu. Yang itu kejam sekali kelihatannya. Bahkan tidak bisa ditolerir oleh orang sekitar gitu. Nah, terus ibu saya menentang dengan kalimat-kalimat yang seperti misalnya gini, aku enggak pernah membesarkanmu dengan cara sekasar itu. Aku enggak pernah membesarkanmu dengan cara yang tidak manusiawi gitu. Karena memang terlihat tidak manusiawi. Itu ibu saya. Contohnya seperti apa sih Bu, sampai misalnya ngomong Seperti itu ya. Jadi gini, ketika proses terapi yang pertama itu saya nerapin aba yang keras itu ya. Kalau misalkan dia tidak mau makan, dia kan harus makan. Dia muntah, saya ambil, saya masukkan lagi. Itu proses terapi untuk memberitahu bahwa dia harus makan gitu. Karena saat itu dia tidak bisa diberitahu. Seperti itu. Iya. Terus kemudian pada saat dia menangis, saya membiarkannya dan saya mendudukkannya dengan keras ya, tapi tidak menyakitinya. Nah, ketika dia bergerak, saya tidak membolehkannya bergerak.
itu sampai rentang waktu yang lama, setengah jam, 1 jam gitu. Nah, ibu saya melihat, mertua saya melihat gitu kan. Ibu saya komentarnya ya seperti itu tadi. Sedangkan mertua saya itu bilang kejam sekali gitu. Sebagai keras seorang ibu sekali keras gitu. sekali gitu. Dan saya pada saat itu tidak bisa berargumen apapun karena hasilnya belum ada. Ibarat kata kan saya masih gambling. Apakah nanti pola asuh saya ini akan berhasil gitu kan? Saya masih belum bisa mengatakan apapun gitu. Nah, terus yang apa ya, istilahnya yang membuat saya kekeh untuk melakukan apa yang saya percayai benar adalah yang saya lakukan itu dari hari ke hari menunjukkan hasil gitu. Menunjukkan hasil Dari pola asuh seperti itu ada hasilnya gitu. ada ya. hasilnya gitu. Nah, itu yang akhirnya membuat saya istilahnya itu kekeh melakukan itu gitu. Jadi untuk menghadapi lingkungan, saya tutup kuping, tutup telinga, bahwa ya inilah yang harus saya lakukan karena ini anak saya khusus, bukan seperti anak-anak yang pada umumnya. Tapi untuk mengatakan seperti itu kepada orang, saya butuh nyali juga ya. Ini anak saya spesial nih gitu kan. Nah, spesialnya di mana? Tangannya komplit, kakinya komplit, semuanya komplit gitu. Nah, masalahnya ADHD itu kan bukan pada masalah komplit tidaknya ya, tapi kan pada neurotransmitternya itu Iya. kan. Nah, itu Orang yang jadi mungkin melihatnya seperti normal gitu ya, Iya. kalau nggak tahu gitu. seperti itu. Oke. Terus mungkin ada cerita, kan itu tadi suka duka, lebih cenderung dukanya waktu menghadapi Iya, awal. dukanya ya. Iya. Kalau cerita sukanya ada nggak Bu selama, karena maksudnya ketika merawat selama ini anak itu kayak timbul apa ya? Ya entah perasaan yang akhirnya membuat perasaan duka itu tadi hilang gitu. Hilang gitu ya. Ada momen tertentu gitu yang Kalau gitu. dibilang duka ya, ya duka memang gitu. Tapi pada akhirnya saya berpikir bahwa saya mendapatkan ilmu lebih dalam kedukaan saya itu. Saya belajar untuk melakukan 3 hal yang susah dilakukan orang di dunia ini. Apa itu? Mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf. Ya, ini saya belajar sekali ketika anak saya melakukan tingkah laku yang begitu memalukan dan menyakitkan gitu. Jadi mengucapkan 3 hal ini, saya banyak belajar dari situ. Sukanya saya di situ. Jadi salah satu rasa suka saya adalah saya belajar ilmu kehidupan lebih banyak dengan kondisi anak saya seperti ini. Mungkin seandainya anak saya normal, pinter, cantik, ganteng, mungkin bisa jadi saya sombong. Iya. Saya tidak tahu ya. Bisa jadi saya seperti itu gitu. Tapi dengan kondisi anak saya seperti ini, saya akhirnya belajar untuk memahami hakikat kehidupan gitu. Terus kemudian suka yang lainnya itu adalah ada semacam waktu itu kejadiannya itu lucu. Jadi di usia kurang lebih 4 tahun, 4 tahun setengah, anak saya itu ditampilkan di playgroup perpisahan. Nah, dia itu hanya ditampilkan sebagai pelaut yang membawa mainan kapal-kapalan di atas pentas gitu, sambil diiringi musik. Nah, dia nggak bisa karena pada saat itu dia nggak bisa menerima rangsang bunyi yang keras. Jadi di atas pentas dia tantrum. Wah, dan itu di syuting video. Terus Dilihat ratusan pasang mata. Saya pulang dengan menyeret anak saya dan dengan menangis. Itu usia 4,5 tahun. Saya ingat betul di sebuah gedung dilihat ratusan pasang mata. Wes dengan perasaan yang campur aduk ya. Nah, terus kemudian Allah rupanya memberikan saya semacam anugerah kembali gitu. Ketika Rifki usia 8-9 tahun, 9 tahun, waktu itu kelas 3 SD mau naik kelas 4. Nah,
salah satu terapinya Rifki itu adalah bermain musik. Jadi Rifki mampu memainkan keyboard. Pada saat itu dia sudah bisa memainkan beberapa lagu anak-anak. Nah, untuk mengiringi Rifki tampil dan untuk mengendalikan tingkah Rifki di pentas itu ayahnya yang main gitar. Jadi saat itu di pentas Rifki tampil main keyboard, ayahnya main gitar. Itu di level SD ya, yang tadi yang nuangis gulung-gulung itu kan di level playgroup gitu. Nah, yang di level SD ratusan pasang mata yang ada di gedung itu menepuk tangani Rifki. Nah, di situ saya kayak apa ya Allah, terharu gitu. Ya terharu, terus kemudian bahagia yang meluap-luap. Istilahnya rasa malu saya itu terbayar dengan kebanggaan yang lebih gitu. Nah, terus semenjak tahu bahwa Rifki bisa memainkan keyboard, akhirnya sekolahnya sering mewadahi dia ketika ada tamu itu ditampilkan gitu untuk memainkan musik ataupun mengiringi temannya bernyanyi. Jadi tetap ada kelebihan gitu ya Bu, meskipun dengan kondisi seperti itu gitu bisa ya cenderung hal yang luar biasa menurut saya, dengan kondisi seperti itu bisa main musik, saya yang normalnya belum tentu bisa gitu. Kemarin itu saya memberikan musik itu kan salah satunya sebagai bentuk terapi gitu kan, tapi ternyata ketika itu diasah ya salah satunya ya bisa memunculkan keahliannya dia, terus yang lain itu bisa memunculkan apa ya semacam feeling untuk memahami perkataannya orang. Jadi ini bisa dipercaya bisa enggak, tapi itulah yang terjadi pada Rifki. Jadi ketika dia paham musik, paham alunan nada gitu, dia mampu memahami intonasinya orang. Jadi ketika kita ngomong agak keras, agak gimana, itu dia paham. Oh ini mama marah, oh ini mamaku suka, oh ini ya, dia bisa memahami itu gitu. Paham akhirnya ya. Oke, kemudian itu tadi cerita suka duka gitu ya Bu. Nah, kan di Indonesia sendiri dan di ya mungkin banyak negara itu juga nggak sedikit juga yang mungkin di posisi yang sama gitu ya, memiliki anak berkebutuhan khusus. Mungkin sebagai ibu yang ya cukup berpengalaman gitulah ya, kira-kira ada nggak cara parenting menurut ibu yang baik untuk anak berkebutuhan khusus gitu? Kalau parenting ya, secara umum itu gini, saya dari usia Rifki 2 tahun itu kan udah terapi gitu ya. Jadi saya mengikuti perkembangan ritme terapinya. Pada saat dia dikasih ABA yang keras itu, jadi dia harus patuh, saya beri dia pola asuh yang otoriter gitu. Nah terus kemudian pada saat sekarang bukan sekarang sih ya, dalam masa perkembangannya dia harus bisa menentukan pilihan, dia harus bisa membuat keputusan gitu. Nah itu saya terapkan yang otoritatif. Jadi saya ajak diskusi, saya ajak ini gitu. Jadi untuk pola pengasuhan ini, kalau menurut saya sih ya kita harus melihat kondisi anak bagaimana, kemudian perkembangan anak tersebut dalam kurun waktu tertentu itu bagaimana. Jadi ketika misalkan kita kasih terapi ini dengan pola asuh yang kayak ini, itu perkembangannya bagaimana. Terus kemudian nanti kita lihat lagi apakah pola asuh ini harus diteruskan, harus dimix atau harus dihilangkan. Nah itu kembalinya pada kondisi anak masing-masing gitu. Nah di titik yang ini sebagai orang tua itu saya memperhatikan detail. Jadi apapun perkembangan anak, sekecil apapun itu ibaratnya, misalkan dari tidak bisa menyendok makanan menjadi bisa menyendok makanan, itu kan hal kecil ya bagi orang yang normal gitu. Nah bagi anak-anak yang khusus itu kan suatu kemajuan. Nah ketika hal itu bisa dilakukan, nah di situ baru bisa dipikirkan apakah dengan cara yang seperti kemarin itu masih bisa saya teruskan atau harus saya rubah gitu. Jadi saya lebih mengikuti ini aja, alur perkembangannya anak gitu. Kemudian ketika dia nanti sudah mulai, kan sekarang udah remaja ya dia, saya nge-mix kapan saya otoriter,
Kapan saya otoritatif, kapan saya permisif gitu. Saya nge-mix antara itu. Oke, berarti artinya sebenarnya kalau ditanya cara parenting tuh lebih ke disesuaikan anaknya berkebutuhan khusus yang seperti apa gitu Iya, ya. Kondisinya karena berbeda-beda gitu. Iya, betul. Nah, sampai di pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira ada nggak pesan untuk mungkin sesama orang tua yang sedang dalam kondisi yang sama, yaitu memiliki anak berkebutuhan khusus, mungkin masih di awal-awal, mungkin di fase mungkin kaget, belum menerima gitu, ada pesan atau mungkin yang sedang menjalani gitu Bu, pesan ke mereka. Gini, kalau saya kemarin itu kan untuk komunitas, untuk informasi itu kan memang masih jarang ya. Kalau sekarang itu mungkin sangat terbantu dengan adanya dunia maya gitu, walaupun kita nggak ketemu orangnya, kita bisa saling ngobrol gitu kan. Nah, untuk orang tua di luar sana yang masih belum ini, mungkin bisa masuk ke dalam komunitas orang tua yang memiliki putra berkebutuhan khusus. Nah, dari situ kemudian bisa sharing dan menimba pengalaman. Dan ketika itu dilakukan gitu, biasanya perasaan down itu pelan-pelan akan bangkit gitu loh, akan bangkit. Karena mungkin merasa ada teman gitu. Iya, merasa ada teman. Terus kemudian melihat bahwa perkembangan anak itu juga akan meningkat gitu, asalkan kita berusaha terus, kemudian mensyukuri gitu. Jadi kalau pengalaman saya selama ini ya, ketika melakukan terapi pada anak, ketika mendidik anak gitu, kita tidak bisa mengharapkan sesuatu yang instan. Jadi semuanya by proses, semuanya. Nah, kalau misalkan anak reguler, ibaratnya kita lempari kedelai, dia akan tumbuh jadi kecambah dengan menyerap, memproses sendiri. Anak berkebutuhan khusus nggak bisa, anak adik-adik nggak bisa gitu. Jadi ketika kita lempar, ya kita harus lihat setiap hari, kita pupuk setiap hari, kita ini gitu. Ibaratnya kalau saya mengumpamakan, anak saya ini adalah saya beli laptop kosongan, hardware tanpa software gitu. Nah, bagaimana kita mengisi aplikasi-aplikasi di dalamnya, kemudian membuat aplikasi tersebut bekerja, itu sepenuhnya kembali kepada kita sebagai orang tua gitu. Seperti itu sih. Sangat inspirasi sekali perjuangannya sebagai orang tua yang punya anak kondisi khusus itu ya Bu ya. Cukup terharu ya, cukup merasa bahwa kadang kita kan merasa wah, masalah saya ini paling besar gitu ya. Terus kemudian mendengar cerita Bu Ino, mungkin teman-teman yang merasa seperti itu mungkin bisa berkaca diri bahwa sebenarnya masih banyak kondisi-kondisi lain yang lebih masalahnya lebih besar, mungkin bahkan ini harus dihadapi bertahun-tahun, berhari-hari gitu ya. Seumur hidup. Iya, seumur hidup bahkan ya. Seumur hidup. Oke. Nah, dari teman-teman, dari pembahasan kita kali ini yang mungkin bisa saya garis besarkan gitu ya, utamanya untuk teman-teman atau ya orang tua yang memiliki kondisi yang sama, anak kondisi yang sama. Tadi Bu Ino menitik beratkan bahwa harus terus berusaha dan bersyukur gitu ya, Bu. Karena mungkin menyesali keadaan, terus menyalahkan keadaan itu tidak menyelesaikan apapun karena ya itu tetap terjadi gitu ya, Bu. Waktu terus berjalan dan anak akan terus tumbuh gitu. Ketika dia tumbuh secara fisik, lantas bagaimana perkembangannya secara mental? Nah, itu kan yang harus kita upayakan untuk bisa dikejar gitu. Berarti di sini itu yang harus lebih kuat mentalnya orang tua ya, jelasnya. Iya. Orang tua terutama kalau bisa itu memang terjadi sinergi yang bagus antara ayah dan ibu gitu, karena ketika anak itu hanya waktu sebagian besar itu oleh ibu saja tanpa ayah gitu, itu juga akan terjadi timpang, biasanya seperti itu. Nah, dalam kondisi-kondisi terakhir ini pada tahun 2009 itu anak ADHD itu kan 1:3. Tapi kemarin saya ikut pelatihan terakhir tahun 2015 itu sudah 1:4.
Jadi artinya anak-anak ADHD ini akan terus bertambah gitu kan. Nah, memang ketika divonis seorang anak mengalami kebutuhan khusus, itu biasanya juga berimbas terhadap hubungan ayah dan ibunya gitu, karena kan bisa terjadi saling menyalahkan, bisa terjadi lempar tanggung jawab karena memang begitu berat secara emosional gitu kan. Jadi mungkin antar pasangan harus saling menguatkan. Nah, ya itu juga salah satu kuncinya untuk bisa mendidik anak itu secara utuh. Gitu. Itu teman-teman yang mungkin memiliki kondisi yang sama. Apalagi untuk utamanya antar pasangan ya Bu ya, harus saling mendukung. Untuk generasi muda yang belum menikah, ketika pacaran itu memang indah ya, maksudnya itu keindahan tuh pasti yang terbayang gitu kan. Tapi pada saat menikah nanti gitu akan banyak permasalahan yang datang, salah satunya problem tentang anak itu tadi gitu. Oke, nah teman-teman itu tadi pembahasan kita sudah banyak ya tentang lika-liku suka duka perjuangan seorang ibu yang merawat anak kondisi berkebutuhan khusus ini. Nah, sudah sampai di tahap akhir. Sebelum saya menutup acara ini, sebelumnya saya terima kasih atas partisipasinya Bu Inu sudah menyempatkan ke sini untuk sharing pengalaman dan ceritanya gitu ya Bu. Semoga teman-teman terinspirasi dan menjadi bahan untuk evaluasi juga ke depannya, apalagi kita sebagai anak-anak muda yang tadinya dibilang calon orang tua gitu ya, kita nggak pernah tahu kita akan ditaruh di kondisi seperti apa gitu. Nah, untuk Sobat Insom jangan lupa terus dengarkan episode podcast Insomnia selanjutnya, bisa diakses di sosial media kita satu ini. Kemudian saya akhir kata Novendra dan juga tim podcast lainnya pamit, see you in the next episode, bye bye.